Halo sahabat semua, sahabat belajar bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Ya sahabat belajar bertemu kembali bersama saya yaitu di informasi penting yaitu saat ini tentang P3K Guru 2022 yang saat ini kita sudah berada dan kita lupa untuk informasikan bahwasanya untuk saat ini sedang berada di penilaian kesesuaian oleh pengawas ataupun penilaian observasi maupun kesesuaian yang sudah tertera pada jadwal resmi yaitu pada P3K Guru Kemendikbudristek untuk nomor 8 dan nomor 9 dan lanjutannya nanti setelah selesai tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Baik sahabat belajar, di sini kita akan menginformasikan informasi penting yang kita kutip dari jpnn.com tentang penilaian observasi P3K 2022 bikin Capsek berkuasa, guru honorer vokal terancam. Yang kemudian di sini kita akan menginformasikan tentang 4 hal yang menentukan kelulusan kesesuaian observasi atau verifikasi P3K 2022. Jadi sahabat belajar tetap pantau terus channel ini, tonton dari awal sampai akhir agar sahabat belajar bisa mendapatkan informasi penting ya dari masih berikut ini. Langsung saja kita bacakan yaitu penilaian observasi P3K 2022 bikin Capsek berkuasa, guru honorer vokal terancam. Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, mengaku sejak awal sudah menduga penilaian observasi akan menimbulkan masalah. Dia menduga transaksional akan marak, sehingga guru honorer muda sangat berpeluang menjadi P3K asalkan punya modal banyak. Penilaian observasi tidak objektif. Mengapa pemerintah menggiring seleksi P3K 2022 untuk P2 dan P3 ke situ? Kata Hetty kepada jpnn.com. Menurut dia, lebih kasihan lagi bagi guru honorer yang bermasalah dengan kepala sekolah atau Capsek. Sangat mungkin akan diberikan nilai jelek sehingga tidak lulus tes observasi. Dia menilai mekanisme itu seolah-olah membuat nasib guru honorer ada di tangan Capsek, pengawas sekolah, guru senior, dinas pendidikan, badan kepegawaian daerah. Sebenarnya lebih fair itu lewat seleksi, tidak ada like and dislike. Entah kenapa malah diarahkan ke observasi kayak zaman dahulu saja, ungkapnya. Hetty yang lulus passing grade murni pada seleksi P3K 2021 mengungkapkan banyak guru yang masa pengabdiannya panjang ketakutan disingkirkan peserta muda. Menurut dia, hal itu dikarenakan observasi rentan dugaan pungli. Mereka khawatir ada peserta yang berani melobi dengan kompensasi uang belasan juta rupiah. Kasihan kan guru honorer yang sudah lama mengabdi, jangan sampai mereka disuruh mengemis-emis ke Capsek, ucapnya. Hetty berharap pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat terhadap seleksi observasi ini. Jangan sampai nasib guru honorer dipermainkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, di sini juga informasi yang tidak kalah penting tentang bagaimana untuk membantu informasi yang sangat penting untuk peserta observasi P3K 2022 yang kita kutip dari berita soloraya.com dengan judul kelulusan seleksi kesesuaian observasi atau verifikasi P3K 2022 JF Guru ditentukan dengan 4 hal ini. Nah, penggolongan pelamar P3K 2022 untuk jabatan fungsional guru setelah pelamar prioritas pertama P1 adalah pelamar prioritas kedua, ketiga, dan umum. Pelamar P3K 2022 guru prioritas kedua diisi oleh guru THK2 dan prioritas ketiga diisi oleh guru yang sudah mengajar 3 tahun atau lebih terdata dapodik. Adapun untuk pelamar umum P3K 2022, jabatan fungsional guru adalah guru yang lulus PPG dan guru yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan ataupun dapodik. Penggolongan tersebut menentukan mekanisme seleksi. Contohnya, P1 melaksanakan mekanisme langsung penempatan, P2 dan P3 dengan mekanisme seleksi kesesuaian observasi atau verifikasi. Lalu, untuk pelamar umum mekanismenya menggunakan CAT UNBK.
Setelah mekanisme pertama, dilanjutkan dengan mekanisme kedua, yakni seleksi kesesuaian atau observasi verifikasi. Berdasarkan jadwal yang dirilis, pelaksanaan mekanisme kesesuaian dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 November 2022. Jadwal diketahui dapat mengalami perubahan. Dikutip berita soloraya.com, dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia terdapat ketentuan kelulusan seleksi kesesuaian yang terdapat pada nomor 349P 2022. Adapun tim penilai kesesuaian yaitu adalah pertama pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, guru senior yang sudah diberikan tugas sebagai penilai kinerja guru, BKPSDM daerah, serta Dinas Pendidikan. Keberhasilan pelamar agar lulus P3K dilihat dari kesesuaian kualifikasi, akademik, kompetensi, serta pemeriksaan latar belakang. Nah, sementara penentu kelulusan seleksi kesesuaian pelamar P2 dan P3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi akademik. Pertama adalah penilaian kualifikasi akademik. Maksudnya, melihat kesesuaian kualifikasi pendidikan pelamar yang ditempuh. Kualifikasi pendidikan pelamar harus sinkron dengan tugas atau mata pelajaran yang dilamar saat seleksi P3K 2022. Yang kedua, kompetensi. Setelah peninjauan kualifikasi pendidikan, dilanjutkan dengan penilaian kompetensi. Kompetensi pelamar yang dinilai yaitu kompetensi profesional, sosial, kepribadian, manajerial, dan sosial kultural. Kompetensi yang dinilai tersebut harus diisi sesuai dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. Yang ketiga yaitu kinerja. Kinerja menjadi penilaian ketiga bagi mekanisme kedua. Pada penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah ditugaskan. Aspek yang dinilai diantaranya adalah orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru. 4. Pemeriksaan latar belakang. Keempat, pemeriksaan latar belakang pelamar. Pelamar ditinjau latar belakangnya dari segi keterlibatan pelamar dalam kegiatan kekerasan seksual. Pelamar juga harus bersih dalam perundungan, penyalahgunaan narkotika, dan hal yang tidak baik lainnya. Nah, sampai di sini dulu informasi yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua pelamar P3K yang sedang akan mengikuti seleksi observasi ataupun kesesuaian. Semoga sukses, salam belajar, salam sukses.